Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Wahyuni, NIM 1730604064 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Eh, Kelompok ujian kompre kelompok 4. Di sini pengujinya adalah Bu Hilda SEMSI. Materi tentang ayat ekonomi. Untuk di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban dari materi yang diberikan oleh Ibu Hilda. Soal yang pertama, jelaskan ayat Al-Quran tujuan penciptaan hidup manusia sesuai Al-Quran. Jelaskan menurut syariah dan contohnya dalam sehari-hari. Jawabannya, tujuan manusia diciptakan agar manusia dapat menyembah Allah sebagai pencipta mereka. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Penjelasan dari ayat tersebut ialah Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah kepada Allah. Mereka mengadib kepadaku. Nah, arti ibadah atau mengabdi dalam ayat tersebut ini memiliki pengertian yang luas, termasuk bagaimana perkataan kita berbuat ibadah, bagaimana pandangan kita yang penuh kasih sayang berbuat ibadah juga. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, datangnya kita di tempat yang diridhoi Allah, juga diganjar pahala dengan alat kita untuk meningkatkan iman, untuk beribadah kepada Allah dan mengenalkan hal yang lain selain beribadah kepada Allah. Contoh yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat 5 waktu, termasuk ibadah, puasa dan hal yang baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 2, jelaskan ayat Al-Quran tentang akuntansi dalam Islam dan penjelasan dengan contohnya. Di sini jawabannya, ayat Al-Quran yang paling eksplisit berbicara tentang muamalah, tentang masalah akuntansi, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Artinya yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Janganlah menulis untuk menolaknya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menulisnya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendekatkan dan hendaklah mengurai sedikit pun daripadanya. Jika yang beruntung itu orang yang kurang akalnya atau lemah atau tidak mampu mendekatkan diri, maka hendaklah walinya mendekatkan dengan benar, dan dipersilakan dengan 2 orang saksi laki-laki di antara. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkan, dan janganlah saksi itu menolak untuk batas waktu yang ditentukan, kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan pandangan tuna yang kamu jelaskan di antara kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulit
dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan hal demikian, maka sungguh hal itu sudah kepasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini penjelasan dari ayat tersebut. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan konsep muamalah dalam Islam. Salah satunya adalah ayat 282 dari Al-Baqarah. Ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Prinsip akuntansi dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktek akuntansi telah digunakan oleh Islam untuk mengetahui berkembangnya ilmu akuntansi yang saat ini diklaim bahwa berasal dari ilmu barat. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini. Selanjutnya nomor 3. Jelaskan ayat Al-Quran tentang zakat dan apa pengertian zakat, ada berapa jenis zakat, siapa yang berhak menjadi pemberi zakat dan penerima zakat, jelaskan dan contohnya. Jawabannya ialah ada hadis yang mengatakan, artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian daripada yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau membuangnya, melainkan dengan memancing mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Allah Maha Penyayang, Maha Terpuji. Untuk pengertian zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai syarat Islam. Adapun jenis-jenis zakat. Jenis zakat itu ada 5. Yang pertama zakat fitrah, zakat mal, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, dan yang terakhir zakat perdagangan atau tijaro. Di sini orang yang berhak menjadi pribadi zakat disebut muzaki. Muzaki adalah orang yang maupun lembaga yang dikenal kewajiban untuk membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Orang yang berhak menjadi penerima zakat disebut muzaki. Contohnya zakat untuk contohnya di sini adalah zakat emas dan perak. Di sana juga terdapat tata cara menghitung jenis-jenis zakat. Untuk soal nomor 4, jelaskan ayat Al-Quran tentang etika berdagang yang tidak menggunakan hal tidak diperbolehkan dalam bermuamalah, yaitu riba dan sebagainya, dan berikan contohnya. Jawabannya di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan syirah nilai atau nilai yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Contohnya praktek curang dalam berdagang, dijelaskan menepati penguasaan pasar oleh kelompok tertentu saja. Untuk soal nomor 5, jelaskan ayat Al-Quran tentang penggunaan hijab menutup aurat dan contohnya. Jawabannya di sini tertulis dalam surat Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat 59 yang berarti, wahai Nabi, katakanlah kepada kami istri-istrimu
anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka menutup jilbabnya seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka tidak mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Tafsir atau isi kandungan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh kaum wanita termasuk mulia daripada istri Nabi yang menutupi tubuh terutama saat keluar rumah. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.